Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam praktikum kalkulus diferensial untuk program studi matematika Unisba tahun 2022. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan dari suatu fungsi. Tapi sebelum membahas tentang turunan fungsi pada video bagian pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu asal-usul dari kemunculan turunan fungsi. Yang pertama adalah dari masalah garis singgung pada kurva, dan yang kedua adalah pada masalah laju perubahan dalam problem kehidupan sehari-hari. Baik, selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita melihat bagaimana cara kita mendapatkan garis singgung kurva, terlebih dahulu kita perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan garis singgung pada kurva. Hati-hati karena garis singgung pada kurva berbeda dengan garis singgung pada lingkaran. Mungkin pada saat SMP atau SMA Anda sudah pernah mempelajari bahwa suatu garis singgung pada lingkaran adalah garis yang memiliki titik potong dengan lingkarannya tepat satu buah saja. Jika garis tersebut memotong lebih dari satu titik atau tidak memotong sama sekali, maka garis tersebut bukan merupakan garis singgung pada lingkaran. Nah, tapi hal ini berbeda dengan garis singgung pada kurva. Kenapa? Karena misalkan kita punya sebuah titik P di sini, lalu kita buat sebuah garis yang menyinggung titik P di satu titik di kurva tepat pada titik P, ternyata bisa jadi garis tersebut memotong bahkan menjadi garis singgung kurva di titik yang lain. Kita lihat di sini memiliki lebih dari satu titik potong ya, yaitu titik P, Q, dan R. Pada titik P dan Q, garis yang kita punya di sini merupakan garis singgung, tapi pada titik Q, garis yang kita punya adalah garis yang memotong kurva, tapi tidak menyinggung. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan garis singgung pada kurva? Kita akan mendefinisikan garis singgung pada kurva. Nah, garis singgung pada kurva disebut juga dengan garis tangen. Apa yang dimaksud dengan garis tangen? Jadi misalkan kita ingin mencari garis singgung di titik P, saya beri tanda di sini, titik P, kemudian kita ingin mencari garis singgung pada titik P tersebut. Nah, kita dapat mengambil titik-titik lain pada kurva, misalkan kita punya di sini titik Q, lalu kita dapat membuat garis sekan atau garis tali busur pada kurva tersebut dengan cara menghubungkan titik P dan titik Q dengan sebuah garis. Ini yang dinamakan sebagai garis sekan atau garis tali busur. Nah, tentu kita dapat membuat titik Q-nya semakin lama semakin dekat ke titik P. Jadi jika ini merupakan titik Q1, kita dapat membuat titik Q2, titik Q3, dan seterusnya sampai sangat-sangat dekat dengan P. Apa yang akan terjadi? Jika semakin dekat dengan P, kita akan mendapatkan garis yang mungkin tidak lagi membentuk tali busur ya, jadi tidak memotong di dua titik kurva, tapi hanya memotong tepat di titik P saja. Kita lihat garis yang berwarna hijau ini yang menjadi garis singgung pada kurva atau yang kita sebut sebagai garis tangen. Jadi apa yang dimaksud dengan garis tangen atau garis singgung pada kurva di titik P ini merupakan garis yang menjadi limit dari garis sekan pada saat titik Q-nya dibuat semakin dekat dengan P di sepanjang kurva. Tentu saja garis singgung ini tidak selalu ada ya, karena yang namanya limit seperti yang telah kita ketahui tidak selalu dapat dihitung nilainya, ataupun nilainya mungkin tak berhingga. Sebagai contoh, kita mungkin saja mendapatkan garis singgungnya ternyata berbentuk vertikal misalnya, atau tidak ada sama sekali. Nah, untuk mendapatkan kemiringan dari garis singgung pada kurva,
Jika kita misalkan koordinat titik P adalah C, FC dan koordinat Q karena digeser sedikit dari titik P, kita sebut saja C plus H dan koordinatnya adalah FC plus H, maka garis sekan yang melalui titik P dan Q ini akan memiliki kemiringan kita sebut sebagai M sekan, yaitu F dari C plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Ini muncul dari kemiringan sebuah garis yang dapat kita hitung dengan cara Y2 min Y1 dikurangi X2 min X1 jika diketahui dua buah titik X1, Y1 dan X2, Y2 pada kurvanya atau pada garisnya. Nah, dengan cara yang sama, berarti kita punya Y2-nya adalah FC plus H, lalu Y1-nya adalah FC, dibagi dengan C plus H sebagai X2 dikurangi dengan C. Ini kan habis dikurangi, dan yang tersisa adalah yang sudah tertulis di dalam rumus kejadian garis sekan ini. Kita lihat ternyata yang menjadi garis singgung adalah limit dari garis sekan, sehingga kemiringannya pun akan sama dengan kemiringan dari garis sekan, yaitu MS-nya adalah limit H mendekati 0 ya, pada saat FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Kenapa H-nya mendekati 0? Karena kan semakin lama titik I-nya semakin mendekati C. Dengan kata lain, C plus H-nya semakin lama semakin mendekati C, dan ini bisa kita tuliskan bahwa H-nya mendekati 0. Seperti itu. Nah, rumus yang sama ini akan muncul pada masalah kecepatan sesaat dan secara umum laju perubahan. Sebagai contoh, kenapa dinamakan kecepatan sesaat? Bayangkan Anda menaiki sebuah mobil yang menempuh jarak 110 mil dalam 2 jam. Berarti kecepatan rata-rata dari mobil tersebut untuk menempuh jarak 110 mil ada sekitar 55 mil per jam, ya 110 dibagi 2. Nah, ini yang dinamakan sebagai kecepatan rata-rata. Anda mungkin bisa membayangkan bahwa jika kita tahu jarak yang ditempuh ada 110 mil dalam 2 jam, mungkin kita bisa cek juga berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 1 jam, berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 5 menit, 1 menit. Ini bisa kita hitung. Ya. Tapi tetap itu dinamakan sebagai kecepatan rata-rata. Tapi bagaimana jika kita hanya ingin mengetahui pada kecepatan pada waktu tertentu saja? Misalnya pada saat kita mengecek speedometer yang ada pada mobil. Ya. Nah, dalam hal itu tentu yang kita hitung adalah limit dari kecepatan rata-rata pada saat delta T-nya, perubahan waktunya mendekati ke 0. Nah, kecepatan sesaat itu tanpa perlu kita hitung sebetulnya bisa kita lihat pada speedometer saja ya. Tapi untuk menghitung nilainya kurang lebih kita bisa menggunakan rumus yang mirip seperti tadi. Contoh yang lainnya, di sini ada grafik produksi oksigen dalam proses fotosintesis pada suatu tanaman. Mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Nah, kita dapat menghitung rata-rata jumlah oksigen katakanlah yang dihasilkan dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Jadi kita menghitung rata-rata ini ya dari jam 9 sampai jam 11. X-nya menyatakan waktu dalam jam, kemudian sumbu Y-nya menyatakan banyaknya oksigen yang dihasilkan. Nah, kita dapat menghitung rata-rata jumlah oksigennya berarti 11, di sini kan nilainya 3,11 ya, 11 kurangi 1 dibagi dengan 2 jam. Bagaimana kalau kita hanya ingin melihat yang diproduksi selama 5 menit, selama 1 jam misalnya ya, berarti kita kan menghitung kalau dari jam 9 sampai 10 pagi, rata-rata yang dihasilkan berarti 4 dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1, yaitu 2 gram per jam. Bagaimana jika kita hanya ingin menghitung setengah jam atau 5 menit mungkin ya, berarti kita harus mencari titik yang sekitar 1 ditambah 5 menit, 1 jam ditambah 5 menit di sini.
Gimana kalau hanya ingin menghitung tepat pada jam 9 pagi? Oke, berarti kita harus menghitung ya, jika fungsi ini jika grafik ini mengikuti katakanlah fungsi f, maka jumlah oksigen yang dihasilkan tepat pada jam 9 dapat kita hitung menggunakan limit delta T-nya menuju 0. Nanti kita hitung F9 plus delta T. Oh maaf, bukan 9 ya, tapi di sini menggunakan jam. Jadi 1 plus delta T dikurangi F1 dibagi 1 plus delta T dikurangi 1. Ini habis. Kembali lagi, kita punya bentuk yang mirip seperti tadi ya. Gantikan delta T-nya dengan H, rumusnya akan menjadi tepat sama. Seperti itu. Nah, secara umum perubahan sesaat, laju perubahan Y terhadap X dapat kita hitung menggunakan rumus Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Jika Y1 dan Y2-nya ini merupakan Fx1 dan Fx2, kemudian X1-nya sama dengan C, dan X2-nya adalah C ditambah H, gitu ya, maka laju perubahan ini dapat kita tuliskan sebagai Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Dan perubahan sesaatnya, jadi hanya pada waktu tertentu saja yang ingin kita lihat, kita bisa hitung menggunakan limit H mendekati 0 dari Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Rumusnya sama dengan seperti tadi, menghitung kemiringan garis singgung. Oke, sebelum kita membahas kemiringan turunan fungsi, kita coba lihat seperti apa penggunaan Maple untuk mengecek perubahan sesaat atau garis singgung. Seperti biasa, untuk memulai Maple, kita akan klik New Worksheet terlebih dahulu. Kemudian, tools yang akan kita pakai adalah pada Tutors, Calculus Single Variable. Kita dapat memilih dua bentuk, pertama seconds, yang kedua adalah tangents. Keduanya akan memunculkan pop-up window yang sama. Kita coba pakai tangents. Tampilannya seperti ini, tapi saya tutup terlebih dulu. Tapi jika kita menggunakan seconds, sama saja ya tampilannya. Seperti itu, tidak jadi masalah mana yang mau Anda pakai. Meskipun memang di sini cara panggilnya beda ya, ada tangent tutor, ada tangent second tutor, tapi ya window-nya sama-sama juga. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu, tadi ada contoh soal yang belum saya bahas. Nah, ini ya, kita akan coba kita cari kemiringan garis singgung terlebih dahulu, yang menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2 pada titik X sama dengan 2. Oke, kita lihat di sini ada grafik, kemudian di sebelah kanan ada tempat untuk menginputkan fungsi, tempat menginputkan titik yang akan kita cari garis singgungnya, kemudian ada increment ini untuk perbedaan pergantian posisi titik Q-nya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi, Q-nya dapat kita ubah-ubah, misalkan di sini Q1, di sini Q2, di sini Q3, dan seterusnya. Increment ini akan menjadi perubahan titik Q-nya. Nah, kemudian banyak iterasi, mau berapa banyak iterasi yang Anda buat. Oke, kita coba masukkan. Kalau pada slide tadi, fungsinya adalah X kuadrat min 2, kemudian titiknya adalah X sama dengan 2. Increment-nya kita biarkan dulu, 1/2, number of iteration-nya kita juga biarkan
pakai nilai default 8, lalu klik display. Nah, apa yang akan muncul di sini pada bagian point akan berubah ya. Tadi X-nya adalah 2, berarti second line-nya, titik-titik X-nya yang akan diberikan ada 2 ditambah setengah lagi jadi 2,5, ditambah setengah lagi jadi 3, tambah setengah lagi 3,5, dan seterusnya sampai 8 kali iterasi. Kemudian kemiringannya juga sudah diberikan perhitungannya di sini untuk masing-masing pergeseran titik Q tadi. Nah, di sini ada point of contact. Point of contact itu tadi yang menjadi limitnya ya, titik limitnya. Dan di sini juga diberikan kemiringan dari garis singgungnya ternyata ada 4. Persamaannya adalah 4X dikurangi 6. Nah, untuk lebih jelas, kita dapat mengklik animate. Ini grafik fungsi yang diberikan. Garis tangannya, garis singgungnya diberikan oleh warna hijau. Garis-garis sekannya diberikan oleh warna biru. Dan kurvanya sendiri ini yang berwarna merah. Jika kita klik animate, Maple akan menggerakkan garis sekannya semakin lama semakin key-nya mendekati ke titik P. Nah, kita bisa lihat pergerakannya dan semakin lama akan semakin mendekati garis singgungnya ya, garis singgung yang berwarna hijau. Kita dapat menghentikan sementara, kita pakai pause. Nah, sayangnya memang di sini kita tidak bisa melihat persamaan dari kemiringan garisnya ya. Ini harus kita lakukan secara manual, tapi ini memberikan ilustrasi yang mungkin cukup baik untuk melihat bagaimana garis singgung itu merupakan limit dari garis-garis tali busur. Tentu kita jika dirasakan kurang jelas grafiknya, kita dapat ubah sedikit menggunakan plot option, misalnya untuk constraint scaling, supaya skalanya 1:1, style of axis-nya juga dapat Anda ubah, warnanya juga dapat Anda ubah. Misalnya ini ya, tapi memang kurang enak dilihatnya ya. Kita bisa mungkin sumbunya ya kita atur supaya tidak terlalu besar. Kita ikuti saja di sini jika X-nya dari min 5 sampai 5, ya ini juga min 5 sampai 5, kita klik OK. Ya, seperti itu. Kemudian increment-nya mungkin saya tambahkan jadi 1. Lalu klik animate. Ya, di sini jika dirasa kurang dekat, Anda juga dapat mengubah gitu increment-nya menjadi 0,1 misalnya, supaya lebih mendekati ke garis singgungnya. Ya, kita juga bisa mengganti warnanya dengan mengklik color. Ya, nanti Anda bisa mengganti warna dari function, second, dan tangannya. Jika sudah selesai, klik OK, lalu klik close. Nah, di sini dari grafik yang sudah tampil, Anda tetap dapat harusnya bisa menjalankan animasinya ya, tapi di sini tidak jalan. Oke, tapi bisa diedit, diganti bentuk jenis sumbunya, apakah mau yang standar atau di pinggir saja atau kotak. Ini yang tadi bisa kita edit di dalam plot option-nya. Tapi untuk bagaimana jika kita ingin menghitung secara manual ya rumusnya. Baik. Sekarang misalkan kita akan menghitung kemiringan garis singgung kurva X kuadrat. Saya harus menggunakan
bentuk mana ya? Oh ya, ini kurva x kuadrat min 2 di titik apa aja itu aja. Oh, ini yang map. Kita ganti lagi dengan teks di titik x sama dengan 2. Kalau mau ganti ini, kita bisa gantikan mengklik map. Oke. Pertama kita definisikan dulu fungsi f-nya. f'2 sama dengan, kita definisikan sebagai fungsi. Jadi f'2 sama dengan x, kemudian berikan tanda panah menggunakan tanda kurang dan tanda lebih besar. Kemudian tuliskan fungsinya x kuadrat min 2. Lalu tekan enter. Apa yang perlu kita hitung? Kita perlu menghitung limit. Ya, mana limit? Kita cari di bagian tab calculus atau di expression kalau nggak salah untuk Maple versi 13. Kita buat H mendekati 0, pencet tab, gantikan dengan 0, kemudian fungsinya kita tuliskan fx plus H dikurangi fx, berikan tanda kurung untuk pembagian, dibagi dengan H. Lalu tekan enter. Kita dapatkan hasilnya adalah 2x. Ini kemiringan garis singkungnya. Jika kita hanya ingin menghitung di titik x sama dengan 2, kita gantikan ini dengan 2x-nya. Saya tuliskan di tempat yang baru ya. Kita gunakan cara yang sama, titik H mendekati 0 dari, saya berikan tanda kurung dulu, F2 ditambah dengan H dikurangi F2 dibagi dengan H. Lalu tekan enter. Jadi didapatkan kemiringan garis singgungnya di titik X sama dengan 2 adalah 4. Untuk garis singgung di setiap titik pada domain F, domain fungsinya, kita bisa hitung seperti yang di atas. Jadi X-nya tidak kita gantikan dengan 2, tapi dibiarkan seperti ini, akan didapat hasilnya adalah 2X. Seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini untuk bagian pertama dari video pertemuan 5. Sampai jumpa lagi pada video bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.